Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 5 akan mempraktekkan penggunaan teknik modeling. Saya Nabila sebagai konselor. Saya Syafira Agustina sebagai konseli. Saya Oktavia sebagai pengamat 1. Dan saya Teddy sebagai pengamat 2. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Ira. Waalaikumsalam, selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya Mbak Ira hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Ini udah selesai belajar online-nya Mbak? Sudah Bu, barusan selesai. Oh, gimana pembelajaran akhir-akhir ini Mbak? Apa yang Mbak Ira rasain? Nah itu Bu, pembelajaran akhir-akhir ini tuh saya kurang bersemangat gitu loh Bu, kayak sudah mulai bosan. Terus karena nggak bisa ketemu sama teman-teman juga, apalagi kalau harus berhadapan sama laptop terus tuh, kayak saya tuh pengen muntah gitu loh Bu. Ya seperti itu. Ibu juga ngerti karena kan ibu juga punya anak nih. Mereka juga merasakan bosen dengan pembelajaran daring ini, gitu. Iya Bu, sama berarti. Jadi kemarin Mbak Vira yang menghubungi ibu kan ya? Katanya Mbak Vira ini ingin bercerita karena ada suatu masalah di diri Mbak Vira, benar? Iya Bu, benar sekali. Saya tuh mau cerita ke Ibu, kalau saya tuh kayak ingin menyelesaikan masalah saya akhir-akhir ini gitu loh Bu. Kalau boleh Ibu tahu, bisa diceritakan secara detail masalah yang ada di diri Mbak Vira itu yang seperti apa? Jadi gini Bu, saya itu kan pembelajaran online ini udah berlangsung cukup lama. Awal-awal itu kayak nggak ada masalah, tapi lama-kelamaan tuh saya tuh kayak udah mulai bosen, terus ngerasa udah nggak semangat lagi untuk belajar online. Biasanya kadang kalau saya lagi nggak semangat tuh saya matiin kamera sama soundnya, terus kayak saya tinggal kegiatan lain atau biasanya saya tidur. Terus kan tugas-tugasnya itu juga lumayan banyak ya Bu. Jadi saya tuh ya males gitu loh Bu. Kadang itu saya tuh benar ngerjain tugas, tapi tuh suka saya tunda-tunda dulu untuk ngerjain tugasnya kayak besok aja deh kayak gitu. Terus sampai akhirnya tuh pas mau pengumpulan tuh saya kayak panik sendiri gitu loh Bu, karena belum selesai gitu. Seperti itu. Kalau boleh Ibu tahu kenapa Mbak Vira ini kok menunda-nunda pekerjaan yang diberikan oleh gurunya? Nah, di samping tugasnya itu susah, saya juga kayak males gitu Bu. Saya lebih suka main game karena kayak ngerjain abis kuliah online kayak madep laptop, madep HP, terus kayak harus ngadep laptop lagi, itu tuh jenuh banget. Akhirnya saya tuh kadang itu ninggal untuk main game. Terus saya juga seneng kan kalau ngerjain tugasnya bareng teman-teman. Sedangkan sekarang ini nggak bisa ketemu sama teman-teman, sehingga saya tuh nggak ada motivasinya untuk mengerjakan tugas tuh, jadi kayak nggak semangat gitu loh Bu. Saya nggak bisa ngerjain tugas. Berarti Mbak Vira ini memiliki motivasi belajar yang sangat rendah ya Mbak ya, kira-kira ini ya Mbak ya? Iya Bu, iya itu kayaknya bisa jadi Bu. Akhir-akhir ini tuh saya udah mulai turun motivasi belajarnya. Ya, jadi sebelum melakukan konseling siang hari ini, Ibu boleh bertanya lagi ya Mbak ya. Tujuan Mbak Vira melakukan konseling pada siang hari ini apa? Saya ini menghubungi Ibu dan ingin melakukan konseling karena saya tuh ingin meningkatkan motivasi belajar saya lagi kayak waktu dulu Bu, meskipun sekolah online tapi saya tetap semangat gitu. Iya, baik kalau seperti itu ya Mbak Vira. Jadi untuk sesi konseling pada siang hari ini akan berjalan sekitar kurang lebih 15-20 menit ya Mbak ya. Untuk pelaksanaannya ini harus membutuhkan beberapa kali pertemuan
Apa Mbak Vira bersedia? Iya Bu, saya bersedia. Ya, bisa kita mulai ya Mbak ya? Iya Bu, silahkan. Ya. Jadi pada konseling pada siang hari ini, Ibu ada memiliki salah satu strategi yang bisa membantu Mbak Vira, bukan membantu untuk menyelesaikan semuanya, tapi bisa untuk mengatasi masalah Mbak Vira ini, yaitu Iya dengan Bu. teknik strategi modeling. Apa Mbak Vira tahu tentang strategi modeling ini? Enggak Bu, saya belum tahu. Apa itu Bu? Ah, Seperti apa strategi ya. modeling? Jadi strategi modeling ini adalah strategi yang ada di dalam konseling yang menggunakan proses belajar ini melalui pengamatan terhadap suatu model dan perubahan perilaku yang terjadi karena adanya peniruan. Nah, jadi peniruan ini maksudnya nanti Mbak Vira akan diberikan sebuah model dari seseorang seperti itu dan Mbak Vira nanti bisa mengambil hal-hal positif yang ada di diri model tersebut. Nah, untuk macam-macam strategi ini ada 3 macam, itu ada live model, ada model simbolis, dan model partisipan. Tapi pada siang hari ini, Ibu akan menggunakan satu macam aja, yaitu dengan menggunakan live model. Tuh. Live live model itu yang seperti gimana ya Bu? Ya, jadi live model ini nantinya diri Mbak Vira sendiri ini akan menjadi modelnya dan nanti akan ada model lain yang membantu Mbak Vira. Iya Bu, baik. Kita akan mengambil model dari orang lain ya Mbak ya. Mbak Vira kenal dengan Mbak Okta yang selalu ranking 1 di kelas itu. Iya Bu, sebenarnya Okta itu malah temen deket saya, tapi kok saya nggak bisa ketularan Okta ranking 1 gitu Bu. Ya berarti tambah enak dong kan kalau modelnya seperti Mbak Okta karena Mbak Vira juga udah kenal. Nah, Iya tetapi Bu. di sini Ibu akan menggunakan 3 model dari kelas Mbak Vira. Ibu akan mengambil anak-anak yang berada di ranking 3 besar ini. Ya, jadi di sini Mbak Vira akan melakukan konseling dengan Mbak Okta, ada Mas Teddy dan Mbak Beni ya. Iya. Oh Nah, iya Bu. komunikasi yang Mbak Vira lakukan ini nanti harus Mbak Vira rekam. Nah, di komunikasi tersebut Mbak Vira bisa basa-basi dulu kepada mereka dan menanyakan hal-hal tentang belajar. Nah, bagaimana sih cara mereka bisa melakukan belajar yang efektif dan belajar efektif dan menyenangkan itu seperti apa. Nah, dari situ kan Mbak Vira bisa mendapatkan sebuah motivasi-motivasi dari teman-teman Mbak Vira tersebut. Nah, setelah Mbak Vira merekam semuanya, nanti dikirimkan ke Ibu ya. Oh, jadi nanti saya ngajak ngomong teman saya, terus saya rekam gitu ya Bu ya. Waktu pengumpulannya kapan ya Bu? Kalau Ibu kasih waktu 3 hari, bagaimana Mbak? Oh iya Bu, iya Ya. bisa. Baik, kalau seperti itu, pada sesi konseling pada siang hari ini kita akhiri dulu. Nah, nanti akan dilanjutkan pada Jumat siang ya Mbak ya? Apa Mbak Vira bisa? Iya Bu, bisa Bu, Jumat siang. Ya, oke, kalau begitu saya akhiri. Semangat ya Mbak Vira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak Vira, kita bertemu lagi nih ya. Bagaimana kabar Mbak Vira hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu juga baik-baik aja. Gimana nih perasaan Mbak Vira ketika berkomunikasi dengan teman Mbak Vira kemarin? Saya sedikit mendapatkan pencerahan dan merasa lega Bu. Udah ngomong ke teman saya. Alhamdulillah kalau bisa mendapatkan hal-hal yang positif dari percakapan tersebut.
Bisa kita mulai ya Mbak Vira pada konseling siang hari ini? Ya, iya Bu, bisa. Ya, pada hari Rabu kemarin Mbak Vira kan sudah mengirimkan rekaman ke Ibu kan ya? Mm-mm. Dari hasil rekaman yang Mbak Vira ambil kemarin oleh teman-teman Mbak Vira seperti Mbak Okta, Mas Teddy, dan Mbak Bini itu saya lakukan proses editing. Loh, kenapa loh Bu kok diedit dulu? Ya, jadi mengapa Ibu melakukan proses editing ini? Jadi proses editing yang Ibu lakukan, Ibu hanya mengambil hal-hal positif yang ada di percakapan tersebut. Nah, hasilnya bisa Mbak Vira dengarkan secara terus-menerus ketika Mbak Vira mengalami motivasi belajar yang rendah. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan hasil rekaman yang sudah Ibu edit ya Mbak ya? Iya Bu. Iya Mbak Vira, ini Ibu stop dulu ya untuk videonya. Nah, kan sudah ada sedikit kata-kata positif ini ya Mbak Vira ya. Dan Ibu juga mengulang kata-kata tersebut. Apa yang Mbak Vira rasakan? Alhamdulillah, pemikiran saya tuh sedikit lebih terbuka dan terinspirasi untuk melakukan apa yang Mbak Okta atau teman-teman saya bilang tadi, Bu. Iya. Ini alhamdulillah kalau emang Mbak Vira sudah mulai terbuka ya pikiran Mbak Vira. Nah, ini akan Ibu play lagi untuk rekaman yang tadi. Bagaimana nih Mbak Vira? Apa Mbak Vira sudah mendapatkan motivasi-motivasi agar bisa rajin belajar lagi Mbak? Iya Bu, saya sudah mendapatkan pencerahan, sudah mendapatkan inspirasi dari teman-teman saya, dan saya sudah mendapatkan gambaran apa yang akan saya lakukan ketika saya mulai males lagi, Bu. Jadi, Ibu kali ini akan mendemonstrasikan, menjelaskan apa aja yang hasil rekaman kemarin yang sudah Ibu edit. Nah, jadi dari hasil kemarin itu, Ibu mendapatkan gimana sih cara agar Mbak Vira ini biar bisa tetap semangat belajar saat pembelajaran online ini, dan Mbak Vira juga bisa mengetahui bagaimana cara belajar yang efektif. Nah, yang pertama itu Mbak Vira bisa membuat jadwal apa saja yang bisa Mbak Vira lakukan setiap harinya, dan Mbak Vira juga harus membuat catatan-catatan apa aja tugas-tugas saya yang harus saya selesaikan pada hari itu juga. Nah, ketika Mbak Vira sedang mengerjakan tugas, Mbak Vira ini mengusahakan dirinya untuk menghindari HP. Ya boleh sesekali ketika Mbak Vira bosan saat mengerjakan tugas, boleh bermain game sebentar, tetapi harus membuat catatan juga berapa lama saya ini harus bermain HP. Tuh, jangan ketika Mbak Vira mengerjakan tugas hanya 15 menit, sedangkan main HP-nya 1 jam. Seperti itu, Mbak ya. Nah, yang kedua ini Mbak Vira harus bisa selalu membersihkan kamar Mbak Vira agar lebih kondusif ya. Ini maksudnya supaya Mbak Vira ini bisa merasa nyaman, merasa tenang, rileks saat pembelajaran online ini dilaksanakan. Nah, Mbak Vira juga bisa menyediakan makanan-makanan ringan di kamarnya Mbak Vira nih. Ketika Mbak Vira lapar, Mbak Vira bisa sambil nyemil sedikit-sedikit. Nah, dan yang terakhir, Mbak Vira bisa memberikan self reward untuk diri Mbak Vira sendiri. Nah, karena Mbak Vira ini sudah mampu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah Mbak Vira sendiri lakukan. Tuh. Baik Bu, itu tadi kata-katanya akan saya usahakan untuk saya terapkan ke diri saya sendiri, dan itu tuh kayak sangat berguna untuk saya biar nggak males lagi gitu loh Bu, biar punya tujuan karena udah bikin jadwal itu tadi. Semoga saya bisa rajin lagi ya Bu, seperti dulu. Ya, amin. Nah, alhamdulillah kan diri Mbak Vira sendiri sudah memiliki tekad yang besar untuk merubahnya. Nah, Ibu kali ini akan memberikan sebuah tugas rumah buat Mbak Vira ini.
Apa Bu tugasnya? Ya, jadi tugasnya Ibu akan memberikan sebuah lembaran pengamatan dan Ibu akan nge-share di WhatsApp-nya Mbak Vira aja ya. Iya Bu. Nah, jadi setiap Mbak Vira malas belajar, dan ketika Mbak Vira ini motivasinya sedang rendah gitu ya Mbak ya. Nah, Mbak Vira ini bisa mendengarkan rekaman-rekaman tadi yang Ibu kirimkan yang sudah melalui proses editing ya Mbak ya. Nah, jadi nanti setelah mendengarkan rekaman tersebut, nah apa yang Mbak Vira rasakan? Seperti itu. Mencatat di setiap Mbak Vira ini sedang memiliki motivasi belajar yang rendah gitu. Iya. Ya, seperti itu. Iya Bu. Apa Mbak Vira bisa? Iya Bu, insya Allah saya akan berusaha bisa. Ya, baik kalau begitu kita akan melakukan konseling lagi di hari apa Mbak enaknya ini mau melakukan lagi? Mungkin hari Senin Bu. Saya Ya. Sabtu Minggu tak coba nugas. Atau minggu depan Bu, saya kayak lihat apakah saya males apa enggak gitu. Nanti saya kan ngerjain tugas rumah dari ibu dulu gitu. Oh ya, jadi berarti untuk jamnya sama seperti sekarang ya Mbak ya? Iya Bu. Ah ya, baik kalau begitu berarti Ibu bisa akhiri ya sesi konseling pada siang hari ini ya Mbak ya Vira. Iya Bu. Terima kasih ya Bu. Ya sama-sama Mbak Vira, semoga Mbak Vira bisa semangat ya untuk belajarnya ya. Iya, amin. Ya, Makasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.